Gamer PC sekarang malah banyak yang pakai TV OLED sebagai monitor gaming mereka. Kenapa? Karena walaupun monitor OLED mulai banyak bermunculan, harganya masih tergolong mahal. Nah, di video kali ini gue bakal kasih 5 rekomendasi TV OLED terbaik buat gamer PC dan konsol di tahun ini. Yang punya kualitas gambar yang mantap, respon cepat, dan tentunya cocok untuk PS6 atau next generasi PSP ataupun PC gaming. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada LG C6 OLED dengan subpixel OLED Evo. Untuk LG C6 punya ukuran 42 inch sampai 85 inch. Jadi masih cocok buat PC serta konsol, dan untuk LG C6 upgrade-nya cukup banyak di tahun ini. Dibandingkan seri sebelumnya, LG C5 khususnya di 77 dan 85 inch, di mana sudah ada Hyper Radiant Color Technology. Sedangkan 42 inch sampai 65 inch masih dengan brightness booster biasa, tapi bisa lebih baik dari LG C5. Dengan prosesor Alpha 11 Gen 3, Dual AI Engine yang up 5,6 kali Greater AI Neural Processing, 50% faster operation, dan 7% improved graphics. Di mana chipset ini sama dengan seri tingginya LG G6. Selain itu, Perfect Black dan Perfect Color teknologinya juga semakin baik. Upgrade lainnya yang menarik, walaupun native yang masih 4K 120Hz, tapi VRR yang bisa 165Hz. Semoga harganya nggak jauh sama LG C5 sebelumnya. Untuk nonton, pastinya sudah support Dolby Vision dan Dolby Atmos. Untuk gaming, LG C6 pastinya sudah ada game mode, serta sudah ada game barnya. Dengan fitur-fitur game seperti VRR dan ALLM, serta G-Sync compatible dan FreeSync Premium, serta VRR 165Hz, untuk PC gamer sudah cukup oke. Walaupun sekarang sudah rata-rata 240Hz, dan konsol gaming untuk PS5 Pro sih agak mubazir ya. Untuk OS sudah WebOS, di mana upgrade-nya yang menarik dan fitur-fitur AI-nya seperti chatbox-nya bisa dua pilihan, Copilot dan Gemini. Untuk konektivitas masih sama dengan sebelumnya, menggunakan Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, support DVB-T2, dan juga AirPlay untuk mirroring. Untuk rekomendasi TV OLED kedua adalah Samsung S90H OLED, penerus dari seri S90F tahun kemarin. Untuk ukuran juga masih sama ya, dari 42 inch sampai 83 inch. Cuma untuk kepastian ukuran mana yang menggunakan subpixel QD OLED belum ada konfirmasi dari pihak Samsung. Dan setiap negara berbeda-beda. Ada yang di 55 inch saja. Upgrade yang menarik, untuk brightness ya meningkat 15% dari S90F yang 1400 nits jadi sekitar 1500 nits untuk S90H. Selain itu, untuk lapisan layar meternya anti-glare coating dengan generasi glare free 3.0. Cukup baik dibandingkan generasi sebelumnya. Samsung berusaha keras di mana layar meternya ada pro kontra. Pantulan cahayanya berkurang, tapi kontras masih terlihat baik. Resolusi pastinya sudah 4K dengan VRR 144Hz. Untuk nonton sudah support HDR10 Plus Advanced dan Eclipse Studio. Untuk chipset menggunakan NQ4 AI Gen 3 serta OS-nya One UI Tizen dengan firmware terbaru 2026. Pastinya ada fitur terbarunya ya. Untuk gaming pastinya juga lengkap dengan mode gaming dan game barnya, serta fitur VRR serta ALM dengan 4 HDMI 2.1-nya. Kemungkinan bisa DLG dan 165Hz, serta support FreeSync dan G-Sync juga. Sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan hype kalau suka video ini dan dislike kalau nggak suka. Dimana untuk ukuran cuma 2, di 55 inch dan 65 inch. Walaupun seri lama, harganya masih agak mahal di kelasnya, tapi cukup menarik jadi pilihan. Setelah 4K 120Hz dengan subpixel QD OLED,
lalu sudah support Dolby Vision dan Atmos. Dengan fitur-fitur kebanggaan Sony seperti VRR Contrast Booster, HDR Triluminos, dan HDR Clear Image, di mana Sony masih yang terbaik dalam produksi warna yang realistis. Karena didukung HDR prosesor yang sudah mendapatkan studio calibrate dari Sony Pictures Core, Netflix, serta Amazon Prime. Untuk OS menggunakan Google TV dengan base OS Android TV 14. Untuk gaming, pastinya punya Sony sudah lengkap fiturnya dan paling cocok untuk konsol Sony sendiri yang terbaru, PS6 Pro. Ya wajar lah, masih 120Hz TV-nya, karena konsolnya juga belum bisa lebih. Untuk upgrade-nya, Sony Bravia 8 Mark III 2026 belum ada informasi ya. Dan informasi terakhir di 2027 untuk bisnis TV, Sony kerjasama nih dengan TCL. Semoga OLED-nya Sony ke depannya lebih terjangkau ya. Untuk rekomendasi keempat, dari Aqua C95e, TV OLED ini penerusnya C900. Model desain yang sangat elegan dan soundbar by Harman Kardon di bagian bezel bawah TV. Sayangnya, TV OLED ini cuma satu ukuran, 65 inch. Menggunakan subpixel OLED dan pastinya sudah 4K 144Hz. Dengan support Dolby Vision dan Dolby Atmos. Peak brightness, OLED ini cukup baik di 1000 nits. Untuk OS menggunakan Google TV dengan masih base OS Android 12. Untuk gaming konsol, PS5 pastinya juga lengkap. Punya fitur seperti VRR dan ILLM serta game bar-nya. Yang menarik pada OLED Aqua ini adalah garansi panelnya. Di mana yang lain cuma 1 tahun. TV ini menawarkan garansi panel 3 tahun. Pilihan menarik buat yang masih takut burn-in di TV OLED-nya. Rekomendasi terakhir datang dari LG lagi nih, yaitu seri B6, penerus dari B5 sebelumnya. Peningkatannya sudah bisa VRR 144Hz, di mana B5 masih 120Hz. Dengan subpixel OLED, ukurannya biasanya di Indo dimulai dari 55 inch dan 65 inch. Untuk chipsetnya juga ada peningkatan. Menggunakan Alpha 8 Gen 3, di mana sebelumnya cuma Gen 2. Untuk peak brightness di 650 nits dengan support Dolby Vision dan Atmos. Untuk OS, pastinya sudah WebOS 26, di mana Gemini bisa dipakai di chatbot AI-nya. Di mana sebelumnya cuma Copilot. Tambah keren ya. Untuk gaming konsol, walaupun seri B masih lengkap di kelasnya. Ada VRR, ILLM, serta game dashboard, dan support FreeSync, Premium, dan S-Sync. Untuk konsol PS5 dan mungkin jadi monitor PC juga sudah oke banget. Akhirnya, sampai juga kesimpulannya dari 5 rekomendasi TV OLED ini. Sesuaikan lagi kebutuhan dan budgetnya ya. Seri lama 2025 masih worth it kalau harganya beda 1 juta lebih dari seri barunya. Apalagi rekomendasi ini dibilang baru ya. Pasti harga awal akan cukup tinggi. Sabar, nunggu turun atau ambil dari seri lamanya. Contohnya untuk LG C6 dengan chipset terbarunya Alpha 11 Gen 3 misalnya. Beda harga, cuma 1 jutaan dengan LG C5 yang cuma pakai Alpha 8 Gen 2. Pastinya lebih worth it, apalagi untuk kebutuhan fitur AI-nya. Nah, untuk ruangan terang, banyak jendela, di mana OLED tingkat brightness-nya tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan Samsung S90H dengan lapisan layar coating matte terbarunya, yang bisa meredam pantulan cahaya lebih baik tanpa menghilangkan kontras dan warna. Untuk yang takut burn-in, dengan garansi 3 tahun, pilihan menarik ada Aqua C95e. Untuk kualitas layar OLED jangan ditanya. Kelima rekomendasi sudah 10 bit dan sekitar 99% DCI-P3. Sangat nikmat untuk Netflix-an serta untuk game konsol PS5 Pro, game kompe ataupun RPG seperti yang lagi hype Resident Evil Requiem. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bantu kita di 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.